pertama itu terkait pembukaan, yang kedua itu sambutan dari Pak Dekan, yang ketiga itu pemaparan narasumbernya oleh Bu Sofia, kemudian foto bersama secara virtual, dan kemudian selanjutnya diskusi tanya jawab, dan yang terakhir itu doa penutup. Mungkin yang pertama, yang lanjut ya ke acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Pak Ahmad Fauzi selaku Dekan. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terlihat berbahagia. Alhamdulillah ya. Tadi ada yang bersepeda juga lagi olahraga begitu? Iya Pak. Olahraga sore Pak, ngabuburit. Saya mangga. Iya saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, dan narasumber Ibu Sopa Hilabi, hatur nuhun. Saya lihat juga ada Pak Tukino, ya. Syukur alhamdulillah hari ini kita sama-sama dapat bertemu virtual, ya, dalam rangka webinar SI. Jadi yang pertama ini webinar di FTIK, syukur alhamdulillah oleh SI sudah dilakukan. Tentu saja kegiatan ini adalah sebagai bentuk masih semangatnya para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen untuk sama-sama bertemu, kita meluangkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam dalam 3 topik materi webinar kali ini, ya. Kita barangkali sudah rindu sebetulnya sama-sama ingin bertemu di kampus, ya. Namun ya kita sama-sama mengikuti protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, kita taati itu dan berdoa mudah-mudahan ini tidak lama, ya. Amin. Namun ada salah satu manfaat yang kita dapatkan bahwa kalian para mahasiswa otomatis sudah langsung terimplementasi nih. Kita akan menerapkan Permen 5 tahun 2020, di mana di semester 5 dan 6 itu ada magang itu 2 semester nanti. Nah, selama magang itu kalian akan mengikuti full e-learning setiap mata kuliah. Jadi sekarang sudah diterapkan tuh alhamdulillah, ya. Halo Pak Ahmad, punten. Feed ini halo, kita sama-sama terus Halo Pak, mangga. Dilanjut. Halo Pak Ahmad. Yang lain bisa dengar? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Ya, sepertinya Pak Ahmad ya? Pak Ahmad bisa Bu, bisa. Halo Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Jaringannya ya? Iya, Bu. Tadi sudah kedengeran belum Pak Ahmad? Sambutan belum?
Bu, udah kedengar. Baru sebagian sih, Bu. Ya. Baru sebagian ya. Sebagian Iya. sebagian enggak, Bu. Oke, kita tunggu dulu 1 menit Pak Ahmad kembali atau enggak. Kalau enggak nanti bisa dilanjut. Halo? Baik, Ibu. Ya Pak, Halo? mangga. Iya. Mohon Tadi putus agak ya, Bu. putus. Ya, tadi Boleh agak ya, putus Pak. Kak Emma, mohon. Mangga Mohon. iya, selamat melaksanakan seminar. Bu Sopa, mangga dilanjut. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Terima jangan kasih. mau foto dulu ya, bentar. Ya, Boleh, Bu. Mangga. Mangga. ya buat teman-teman dinyalain ya videonya buat prosesi foto secara virtual. Oke. Udah ya. Boleh ya. Yang ketiga diambil fotonya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udah ya teman-teman ya. Sekali lagi. Masih ada yang baru masuk kayak enggak? Iya, betul. Ada yang baru masuk ya. Masih kurang kok. Mulai ya. Nyalain teman-teman yang baru masuk videonya. Prosesi foto bersama dimulai. 1, 2, 3. Ya, bisa dilanjut, Bu. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Ya. Supportnya, doanya, teman-teman Mohon sekalian. sukses, Bu. Mohon. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa ya? Masih. Ya, alhamdulillah. Coba mau dengar nih, Ibu udah rindu nih kata-kata semangat pagi, gitu kan? Semangat pagi. Masih ada yang belum lah. Semangat pagi. Pagi. Ubay Mas Batu baik. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita mulai webinar ya. Dimulai di SI untuk apa? Untuk bersilaturahmi intinya ya. Ibu rindu sama kalian mahasiswa. Kalian rindu gak sama ibu nih? Rindu kelas, rindu suara-suara mahasiswa rindu tugas. Enggak ya? Alhamdulillah hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan lupa salawat dan salam kita lantunkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini di hari ke-9 Ramadan ya. Ramadan kita bisa berdiskusi sharing sedikit ilmu walaupun nggak banyak tapi kalian bisa mengimplementasi. Yang lain boleh di-mute dulu ya suaranya ya. Ya Bu. Materi hari ini adalah IT governance yang memang lagi boom atau lagi sedang diperbincangkan apalagi setelah ada pandemi ini. Bagaimana IT government diterapkan pada masa pandemi atau pasca pandemi. Ternyata belum siap masa itu. Jadi akhirnya kita bangsa Indonesia seluruh dunia dipaksa untuk berbasis virtual semuanya. Tapi insya Allah kita akan keluar dari kondisi ini dan dalam keadaan sehat walafiat dan hati senang. Yang penting adalah fisik itu sehat, jiwa itu tenang, pikiran juga fresh, senang ya. Jadi jangan terbebani dengan situasi seperti ini. Jadi insya Allah, halo, apakah suara ibu terdengar? Oke, ibu bagi jadi 3 sesi di sini ya. Selama 30 menit
ke depan presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab. 30 menit Ibu bagi menjadi 2 sesi presentasi, 1 presentasi kemudian break, 1 kali presentasi kemudian break, 1 kali lagi adalah sesi diskusi. Coba tolong disimak ya. Untuk perkuliahan Ibu ini sangat berhubungan sekali ya, mata kuliah layanan teknologi informasi dan audit sistem informasi. Terlepas dari itu, semua bidang ilmu IT atau teknologi saat ini sangat bermanfaat sekali. Karena di sini ada layanan teknologi informasi di berbagai sektor ya. Bukan hanya di perguruan tinggi, bukan hanya di instansi, perusahaan dan sebagainya. Dan kita adalah Kedengaran, Bu. Ya, saat ini adalah berdampak ya. Yang kita rasakan adalah dampaknya setelah teknologi ini sudah dipaksa digunakan oleh semua kalangan. Bukan hanya sektor industri, bukan hanya sektor government, bukan hanya sektor commerce, dan seterusnya, tapi juga ini adalah citizen, masyarakat, semua warga negara merasakan dampak dari pandemi. Baiklah, Ibu mau sharing sedikit presentasi. Sudah terlihat belum? Slide presentasi sudah, Bu. Oke, baik ya. Sudah. Kita mulai presentasi. Oke, kita mulai ke IT governance, tapi Ibu lebih memfokuskan ke advance-nya. Advance-nya apa? Artinya perkembangan ya. Jadi inovasinya dan seterusnya ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu. Apa governance itu apa? E-governance ya, bukan e-government. E-governance itu apa? Ada kaitan dengan smart city ternyata governance. Apa hubungan e-government dan smart city? Sekarang mungkin government itu adalah, sudah kita ketahui semua, government itu adalah pemerintahan. Ya kan? Pemerintahan itu disebut government. Kemudian apa itu government? Apakah siapa yang terhubung atau siapa yang berhubungan dengan government? Apa saja bagian-bagian dari government? Kemudian ada e-government, ada lagi e-governance, ya, governance. Kita mulai. Governance itu adalah pemerintahan atau pemerintahan disebut pengambilan keputusan. Di sini ada kata kunci. Kalau governance itu adalah pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Tapi kalau government, pengelolaan pemerintahan. Nah, kalau disebut governance, berarti bukan hanya pemerintahan yang terkait, tapi ada stakeholdernya, ada tata kelolanya, ada goal yang ingin dicapainya apa, ada sumber dayanya, SDM-nya, ada juga IT-nya, ya, ada sistem informasinya, itu namanya governance. Ada kebijakannya, peraturan undang-undangnya dan sebagainya, itu namanya governance ya. Kemudian kalau disebut governance berarti ada suatu pengambilan keputusan yang dilaksanakan dan diarahkan dan dikendalikan. Jadi tata kelola pemerintahan itu disebut dengan governance ya. Tata kelola pemerintahan dalam hal ini bisa instansi, bisa perusahaan, bisa sekolah, bisa perguruan tinggi yang dikelola sedemikian rupa dalam strateginya, kemudian menjadikan satu sistem, yaitu disebut governance. Maka di sini dalam governance ada performnya, kemudian ada customnya. Siapa customnya nanti? Oke. Nah, kemudian
Apa IT governance? Bagian-bagiannya, elemennya. Nah, di sini IT governance, yang pertama ada strategi dulu. Kita membuat IT governance buat apa sih? Harus punya strategi dulu. Strateginya, plannya atau strateginya adalah yang di awal jangka pendek, jangka panjang, kemudian jangka improvementnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada value-nya. Delivery value-nya apa sih yang akan dicapai nanti di IT governance tersebut. Kemudian ada perform manajemennya. Nah, tidak lepas dari manajemen kalau membicara tentang IT governance. Nah, buruk atau baiknya IT governance tergantung manajemen dari government tadi. Manajemennya baik berarti pasti kita membuat pengelolaan IT government juga akan jadi baik. Tapi tidak hanya itu, ada resources-nya, sumbernya, sumber government-nya, kemudian ada risk-nya. Nah, ini pertama strategi, kemudian value, kemudian perform, ada resources management dan risk-nya. Nah, jangan lupa ini tidak diabaikan risk ini. Ketika satu perguruan tinggi atau suatu instansi pemerintahan sudah menggunakan IT governance, maka harus dipelajari juga risk manajemennya. Contoh, kondisi saat ini adalah dalam keadaan pandemi. Sudah kan terpikir oleh perusahaan, perguruan tinggi, bagaimana menghadapi pengelolaan pemerintahan di perusahaan pada saat ada disaster atau bencana. Ini kan bencana ya. Jadi penyebaran virus COVID ini kan bencana besar. Bukan hanya di satu wilayah, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara-negara tetangga, tapi juga seluruh dunia. Tapi risknya kita sudah persiapkan belum? Nah, hanya kita sekarang sudah dipaksa dulu menggunakan IT tanpa atau belum memikirkan risknya, ya resikonya. Kalau sudah dipikirkan risknya, ya sudah mau bencana apapun sudah berjalan, paling hanya kendala-kendala manajemen hanya sedikit saja. Mengapa perlu IT government? Perlu kan salam itu yang membuat kebijakan itu siapa? Apakah kalau di perusahaan direktur atau manajer, pemegang saham, komisaris dan seterusnya, itu diatur oleh IT governance. Kebijakan atau strategi awal yang dibuat oleh yang punya perusahaan tersebut. Dia membuat apa nanti? Mengapa kita perlu IT government? Yang pertama adalah perbandingan antara nilai dan biaya IT. Menggunakan IT government dan tanpa menggunakan IT government itu untung ruginya gimana, kedepannya improvementnya seperti apa, itu harus dipikirkan secara matang di awal melalui strategi tadi, strategi awal. Kemudian yang kedua, keselamatan IT dan bisnis. Ini jangan-jangan ada sebuah perusahaan mau buat IT governance, dia hanya supply saja IT-nya dari vendor atau dari perusahaan. Sementara di perusahaan tersebut atau misalnya contoh perguruan tinggi tidak perlu itu IT governance yang begitu begitu baik. Dia hanya perlu di lingkungannya saja. Berarti kan mubazir, ya nggak? Mubazir akhirnya buang uang, buang tenaga. Di sini perlu ada SOP suatu institusi atau perguruan tinggi atau perusahaan yang menyelaraskan IT governance yang akan dilakukan dan bisnisnya. Semua yang berhubungan dengan IT governance pasti ada bisnisnya. Contoh, kalau perguruan tinggi, bisnis prosesnya apa kira-kira? Banyak. Bisnis proses perguruan tinggi apa? Proses mahasiswa registrasi berhubungan dengan pihak eksternal, bank, pihak UMKM, kemudian pihak masyarakat setempat, antara perguruan tinggi, itu sisi bisnisnya. Jadi mengapa perlu IT governance? Pertama adalah membandingkan nilai dan biaya IT yang diperlukan, kemudian selaras nih dengan bisnis proses. Yang ketiga, security nggak, secure nggak nih ternyata menggunakan IT governance, tapi ternyata kebobolan atau malah datanya tidak safety, kemudian bisa dipakai orang lain dan sebagainya. Ini nggak secure akhirnya. Ketiga, berikutnya adalah menjaga IT tetap beroperasi walaupun keadaan disaster. Nah, di sini karena ada secure-nya berarti ketika menjaga ada recovery-nya.
Oleh karena itu nanti ada sistem recovery, disaster recovery. Artinya sistem penanggulangan bencana. Di antaranya ya gini, COVID ini. Penanggulangan bencana COVID ini gimana untuk sisi IT governance? Contoh, setiap perguruan tinggi sekarang sudah membuat pembelajaran jarak jauh, ya, atau disebut e-learning. Nah, security sistemnya apa untuk e-learning? Sudahkah ada admin yang mengontrol semua kegiatan IT governance di e-learning, perguruan tinggi? Kemudian bagaimana tetap menjaga IT governance dalam hal ini aplikasi e-learning tetap beroperasi, sementara kita ada kendala-kendala di Sarpras, ya kan? Nah ini berarti kita perlu IT governance untuk mengelola keseluruhan. Kemudian mengelola kompleksitas tadi yang ada, misalnya ya ada bencana, kemudian ada dana-dana lain yang belum dimasukkan ke dalam IT governance, kemudian ada pengeluaran yang mendadak banyak karena keadaan-keadaan yang mendesak, dan seterusnya. Kemudian pemenuhan peraturan, nah ini yang penting. Ketika perusahaan mencanangkan atau melaksanakan IT governance, itu harus berdasarkan undang-undangnya dan peraturannya. Ya bisa, oh perusahaan ini akan menggunakan IT governance, sementara tidak ada kebijakan, tidak ada lisensinya, kemudian tidak ada standar bisnis prosesnya dan seterusnya. Ini ya mubazir akhirnya menggunakan IT governance. Oke, berikutnya konvergensi organisasi dan TIK, teknologi informasi komunikasi. Nah, karena di sini tadi perlu IT governance, maka di sini ada organisasi yang mengelola IT governance. Nah, organisasi ini siapa? Ya, organisasi ini pihak manajemen governance. Ada tata kelola, ada organisasi manajemen organisasinya, kemudian ada tata kelola teknologi informasinya, ada manajemen TIK. Nah, ini agak berbeda nih. Tata kelola organisasi, di sini tata kelola TIK. Di sini masih belum berbasis e-governance, ini sudah berbasis e-governance. Di sini ada manajemen organisasi, ini ada manajemen TIK. Kalau digabung atau dijadikan satu, job desk-nya bertumpuk, bahkan jadi tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu setiap perusahaan perguruan tinggi selalu memisahkan antara tata kelola organisasi dan tata kelola TIK organisasi. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan, kok ternyata TIK ini sudah kita arahkan, warga dunia ini semuanya menggunakan TIK karena dipaksa tadi dalam keadaan pandemi, ya kan? Nah, ada hubungannya dengan kecerdasan untuk pemerintahan. Pemerintah kita cerdas nggak nih menangani pandemi? Ini saya tidak berbicara politik dan sebagainya ya. Tetapi di sini ada smart city, satu perusahaan, smart city perguruan tinggi yang menggunakan e-government. Ya, nah smart city ini sekarang sudah dekat sama kita semua, betul nggak? Kita sekarang di lingkungan smart city, tapi belum dikelola oleh IT governance. Tapi sudah ada beberapa smart city ya, smart city perkantoran, smart city, kemudian ada smart city energi tepat guna, smart city pendidikan yang paling sekarang sedang kita alami sekarang, smart city pendidikan, diatur semuanya melalui undang-undang. Bagaimana membuat smart city pendidikan? Nah, pertanyaannya adalah, apa itu smart city? Apa smart city itu adalah kota yang cerdas? Apakah smart city itu hanya disebut kota atau negara atau satu pemerintahan yang menggunakan seluruhnya IT? Atau seperti apa? Oke, saya break sebentar. Oke. Break sebentar ya, silakan. Ini nyimak apa enggak nih? Oke. Nyimak, Bu. Ya. Smart city, menurut kalian apa smart city? Apa smart city? Ada yang bisa memberikan pengertian smart city itu apa?
Atau berikan contoh smart city. Contoh smart city. Meikarta termasuk bukan, Bu? Meikarta. Berarti asumsi kita kalau smart city adalah satu kota yang sudah dibangun berdasarkan teknologi canggih gitu ya. Bisa, Bu, benar, Bu. Betul, diantaranya betul itu. Itu untuk smart city property ya. Oke, yang lain? Saya boleh Bu menambahkan. Iya. Smart city itu sebuah kota yang mampu mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh kota tersebut, yang mana kota itu dapat mengelolanya dengan baik dengan membuat teknologi yang ada, misalkan kayak e-learning, kayak m-banking dan lain sebagainya, Bu. Iya. Tuh, tapi nggak baca nih ya, pengertiannya nggak baca kan? Iya. Betul ya. Jadi sebuah kota bukan disebut kota yang cerdas. Sekarang kecerdasan itu kecerdasan manusia juga bagus. Intelijen manusia bermiliar sel saraf kita diciptakan oleh Tuhan ya. Terus kecerdasan buatan IA, ya betul. Ya kan? Tapi yang disebut cerdas di sini adalah bisa mengelola secara mandiri. Baik ada permasalahan atau problem, diatasi dengan baik, kemudian solusinya juga diselesaikan, kemudian ada penggunaan teknologi yang digunakan. Nah, teknologi tapi bukan satu-satunya keberhasilan dari smart city. Karena banyak sumber daya yang lain, sumber daya manusia, materialnya. Sebuah perguruan tinggi dikatakan smart city. Kalau apa? Misalnya kalau smart city sudah ada IT-nya, Bu, bukan IT-nya dulu. Pengelolaan tata kelola perguruan tinggi sudah dilakukan secara baik, ada problem bisa diatasi oleh pihak manajemen, kemudian sumber daya kita nih stakeholdernya, mahasiswa, dosen, staf, rektorat dan sebagainya sudah diatur, tugas wewenang tanggung jawabnya, kemudian semua itu diatur dalam satu prosedur yang baik. Ya. Jadi apabila ada disaster gini, ada bencana, maka perguruan tinggi bisa menyelesaikan, is okay, karena kita sudah smart city. Nah, selain itu adalah e-commerce-nya kita sudah punya. Jadi disebut smart city kampus, nanti kalian beli buku di kampus, keperluan belajar kuliah, perkuliahan ada di kampus, kemudian penelitian ada di kampus, UKM ada di kampus, terus apalagi banking ada di kampus. Itu disebut dengan smart city. Kita sedang menuju ke sana, bahkan sudah menuju berapa persen gitu ya, jadi smart city. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut ya, kita lanjut ke presentasi berikutnya. Mari, Bu. Oke. Nah, setelah cerita smart city, kemudian ada smart government in smart city. Kenapa smart government itu di dalam smart city, bukan smart city dalam government? Nah, karena smart city itu bukan hanya government pengelolaannya, ya kan? Bisa ekonomi, sosial, budaya, agama, teknologi, kemudian commerce ya, e-commerce. Kemudian ada lagi properti dan seterusnya. Ini smart city. Nah, jadi yang ada di pikiran kita kalau smart city bukan semata-mata kotanya itu ada, bukan. Tetapi sesuatu atau pemerintahan yang dikelola dengan baik dan bisa menyelesaikan problem-problemnya, itu disebut smart city. Nah, pemerintahan yang ada di smart city. Tadi ada yang ngasih contoh Meikarta katanya ya. Apa yang disebut smart city Meikarta? Contohnya apa smart city? Nah, pengelolaan government-nya sudah smart dia. Misalnya, brandingnya dia sudah bisa diterima oleh masyarakat. Bukan disebut brandingnya berbasis IT saja ya. Branding Meikarta sudah, saya bukan iklan Meikarta, tapi tadi menyebutkan adalah contoh Meikarta. Brandingnya sudah bisa diterima oleh masyarakat karena Meikarta menampilkan beberapa properti yang bisa dilihat dan
bisa dipahami oleh masyarakat misalnya ya. Nah itu berarti pengelolaan brandingnya sudah ada. Terus apakah teknologinya ada yang digunakan? Contoh itu. Kemudian smart city, apalagi smart city kampus, misalnya ITB sudah smart city misalnya. Ya pengelolaan di ITB misalnya buku perpustakaan sudah berbasis digital dan ada sudah bisa dinikmati oleh semua stakeholder yang ada di ITB. Iya kan? Itu berarti salah satu smart city. Kemudian di ITB juga misalnya ada penjualan online di sana. Ada juga e-transportasi gitu misalnya ya. Kemudian ada e-bankingnya, ada e-commerce-nya. Itu disebut smart city. Jadi e-government itu bagian dari smart city, bukan smart city adalah bagian dari government. Di dalam smart city ada e-government. Oke, saya lanjut. Nah, berarti kita perlu e-government itu menuju apa? Menuju good governance. Good governance berarti kan pengelolaan yang baik ya. Membangun kota yang cerdas, pintar, berarti pengelolaannya juga harus cerdas. Ya kan? Nah, pengelolaan cerdas berarti sumber dayanya juga harus cerdas juga. Sumber dayanya apa? Ya sumber material, SDM-nya, kemudian fasilitasnya juga harus cerdas. Bagaimana fasilitas cerdas? Apakah nanti disebut satu kelas ini dalam satu perguruan tinggi harus diganti semua, bangku, kursi, dan sebagainya? Nah, itu bukan disebut smart campus. Ya. Tetapi memanfaatkan ada fasilitas yang ada di kampus, diberdayakan sedemikian rupa, kemudian diatur dalam tata kelola sarana prasarana kampus, itu disebut smart. Nah, jadi bukan melulu smart itu adalah IT, pure IT, tidak. Tapi IT pendukung smart city pemerintahan. Jadi pemerintahan yang cerdas pasti smart government. Nah, smart government menuju smart city sudah pasti. Kalau sudah smart government, ekonominya government, sosial budayanya government, kemudian mobilitasnya juga cerdas, maksudnya mobilitasnya juga cerdas, kemudian kehidupan kampus juga cerdas, itulah yang disebut government menuju smart city. Oke. Nah, bagaimana membangun tata kelola? Nah, ini baru masuk ke arsitekturnya. Nah, orang IT harus ngerti arsitektur. Ya, sebelum saya masuk lagi, saya stop screen dulu. Sedikit pertanyaan dulu untuk kalian. Apa itu arsitektur IT? Silakan dijawab. Halo? Halo? Iya, Bu. Ya, apa itu arsitektur IT? Ubaidillah tahu, Bu. Apa arsitektur? Oh, gambar katanya. Ya, gitu. Merancang, arsitek. Merancang, nah betul. Terus? Merancang IT-nya, Bu. Merancang IT-nya. Nah, kemudian merancang IT-nya saja, arsitektur. Merancang program. Software-nya, ya. Terus? Merancang apanya lagi? Perencanaan konsepnya. Konsepnya, oke. Satu lagi, merancang apa? Orangnya. Apa orangnya? Orangnya dirancang, Bu. Iya. Orangnya. Betul nggak? Dibuat mungkin orangnya. Penggunanya siapa yang menggunakan? Kalau enggak nanti semuanya nih bisa make tanpa ada batas. Betul nggak? Brandware-nya juga harus dirancang. Oke? Ya. Kita lanjut lagi ya. Lanjut ya. Oke. Saya ngetes aja ini nyimak apa enggak gitu kan? Sambil Nyimak, Bu. Oke, sudah kelihatan lagi? Lihat, Bu. Ya. Perlunya keseimbangan antara arsitektur teknologi informasi dan tata kelola. Saya anggap jurusan informatika, baik manajemen informatika, sistem informasi, teknik informatika, atau industri sekarang sudah begitu paham atau sudah mulai ngerti bahwa membangun arsitektur berarti harus merancang konsep atau membuat plan teknologi informasi. Jangan hanya kita menjadi
pengguna saja. Ya. Nah, bagaimana membangunnya? Berarti di sini ada arsitektur enterprise-nya dibangun sebelum ke IT governance ya. Kita rancang nih bisnis prosesnya gimana, kemudian information sistemnya, teknologinya, softwarenya, hardwarenya, ada di sini nih enterprise arsitektur. Kemudian menuju ke governance IT. Apa yang dirancang? Strategi, direction, integration, strategi secara terpadu atau disebut terintegrasi di sini. Siapa yang apa yang dibuat atau dikelola? Culture, attitude, kemudian skill-nya katanya. Ini juga perlu nih dirancang. Nah, tadi hubungannya dengan brandware itu ya. Culture-nya kalau UBP itu mahasiswanya apa culture-nya? Contoh, culture budaya mahasiswa. Kalau ada tugas dikerjakan selalu di akhir, betul nggak? Betul. Dikit betul, Bu. Kuliah kalau ada tatap muka, betul tidak? Itu culture. Betul nggak? Attitude sekarang, attitude. Ketika mengerjakan tugas, ada problem atau ada masalah, down atau pesimis, betul nggak? Itu attitude namanya. Kemudian kepercayaan dirinya juga kurang. Suruh maju sidang, maju aja cepetan, ya belum sanggup Bu, belum siap. Kemudian skillnya, ternyata skill ini mempengaruhi culture, attitude, kepercayaan, dan keterampilan. Ini di IT governance. Kemudian dibuat juga desain transisi antara yang ini, arsitektur ini, ke IT governance. Transisi artinya perubahan dari IT arsitektur yang seperti SPT saja, ya, learning saja, kemudian ke IT governance. Kemudian baru dibuat infrastrukturnya, ya, berupa tools, berupa portal dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada keseimbangan antara IT di pemerintahan, governance ya, dengan IT governance. Beda ya, IT governance itu pengelolaan, pengambilan keputusan dari sini. Ini IT aja yang digunakan ini. Ya, tidak pengambil keputusan. Ini tidak ada decision maker di sini. Tapi kalau di sini decision makernya, mau dipakai nggak nih IT government di UBP? Mau dipakai nggak IT government di perusahaan e-commerce ini? Bagaimana strateginya dan seterusnya? Nah, ini dia nih, bagian IT governance. Ya, makanya harus dibuat, dirancang IT governance sesuai kebutuhan dari organisasi tersebut. Jangan membuat satu IT governance yang terlalu besar sehingga mubazir atau kurang, malah tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, ini indikatornya berarti masih banyak proses bisnis yang belum didukung IT. Walaupun sudah ada, tapi proses bisnis tidak semua didukung IT. Kemudian aplikasi banyak dikembangkan tapi terpisah. Misalnya aplikasi e-commerce ini, satu aplikasi e-banking ini tidak terintegrasi dalam satu tatanan wilayah atau disebut IT government. Kemudian infrastruktur tidak sesuai dan seterusnya ya. Sistem teknologi informasi tidak siap ketika terjadi disaster. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Jadi ketika layanan teknologi terganggu, semuanya terganggu. Job desk terganggu, kegiatan akademik terganggu, kemudian UTS jadi terganggu, UAS apalagi, jadwal sidang komo gitu kan. Nah, gitu. Jadi karena kita belum siap ini disaster. Nah, paskanya harus juga diperhatikan. Paskanya nanti pasca disaster seperti apa. Oke. Kita ada waktu 10 menit lagi ya. Nanti kita tanya jawab. Saya percepat aja. Masuk ke sini. Nah, pentingnya IT governance. Nah, pentingnya IT governance itu adalah tanggung jawab dari stakeholder di dalam governance tersebut. Dalam hal ini siapa? Ya direknya, direkturnya, terus ya komisarisnya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya berjalan proses bisnisnya, pengelolaannya, operasionalnya, bisnis prosesnya, keselarasannya, keberlangsungan dari planning, kemudian strategi dan planning, kemudian tujuan sampai dengan
pengelolaan dan seterusnya. Itu juga harus ada selarasan. Nah, yang penting juga dalam IT governance ini ada kebijakan nih. Nanti kalau di perguruan tinggi kebijakan menggunakan e-learning itu undang-undang nomor berapa, misalnya, ya kan? Sudahkah diperbaharui undang-undangnya? Maka e-learning harus digunakan masa pandemi. Belum ada kan? Tapi kita sudah menggunakan dulu. Tapi undang-undangnya ada nggak kebijakannya? Nah, tapi kita sudah menggunakan gimana? Ya harus segera membuat kebijakan kalau kita mau buat IT governance pemerintahan. Standarnya juga harus diukur. Standar perguruan tinggi di kota besar dengan di daerah, dengan sarana prasarana yang berbeda, itu juga menjadi perbedaan. Berhasil IT governance. Kemudian prosedurnya sesuaikan dengan instansinya, organisasinya, panduannya, SOP-nya di sini harus ada juga. Nah, kalau yang di sini adalah regulasi dan deregulasi. Regulasinya itu yang ke bawah, deregulasi yang ke pemangku kebijakannya. Oke, ini saya sedikit lewat. Nah, saya masuk ke sini aja, masih ada IT Governance Best Practice and Standard. Nah, ini ada kaitan dengan standarisasi tadi, government tadi. Nah, membuat IT Governance ada beberapa tools yang digunakan. Ada menggunakan Common Objective, itu COBIT, ada yang ITIL dan ISO, ada yang CMII, ada TOGAF, ada COSO, ISO lagi, kemudian ada ISO lagi. Nah, ini kebanyakan yang berbasis bukan IT, itu tidak menggunakan best practice ini sebagai standarisasinya. Jadi ya sudah, pokoknya membuat kebijakan tidak ada standarnya. Tapi kita jurusan IT harus punya standar. Nah, lihat, IT governance itu fokusnya kemana? Fokusnya ke strategi, tadi ya, value, delivery, kemudian risk-nya, resources-nya. Dan di sini ada tools yang digunakan sebagai standarisasinya. Kalau mau pakai COBIT, ya COBIT. Karena di COBIT nanti dipetakan menjadi beberapa domain dan sub-sub domain. Sampai pengelola misalnya kebutuhan lab, apa saja, berapa, atau inventaris lab apa saja. Ini ada domainnya semua di COBIT, IT Governance. Nah, jadi ketika ada bencana COVID ini, kita sudah punya standarnya. Pengelolaan lab digunakan ini dengan surplus ini, maka ketika digunakan secara online dengan mahasiswa, maka labnya menjadi seperti apa? Atau servernya, hostnya jadi seperti apa? Nah, itu sudah ada standarisasinya. Ya. Kemudian untuk prosesnya juga sama, ini dikaitkan dengan semua domain-domain yang ada di IT governance. Nah, oke. Ini kita masuk ke sini nih, ada goals-nya terakhir nih ya. Goals itu tujuan ya. Tujuannya apa? Nah, coba lihat di sini. Kita bagi menjadi IT goals, ada ini IT goals di tengah, kemudian ini bisnis prosesnya, ini arsitektur yang tadi slide yang keberapa ini. Nah ini ya, kita buat menjadi desain arsitekturnya seperti ini misalnya. Ya, ini strategi, kemudian bisnis goalnya, kemudian di sini ada planning, kemudian SOP dan seterusnya. Ini ada enterprise arsitektur ID-nya. Nah, karena goalnya adalah untuk keberhasilan governance atau pemerintahan setempat, maka kedua elemen ini harus saling sinergi. Nggak bisa jalan sendiri. Ini SOP, SOP ya, SOP supaya singkatnya SOP ya. IT enterprise terpisah. Nah, jadi nggak tercapai nih IT goal-nya. Ya otomatis IT goal nggak tercapai, bisnis prosesnya rendah, maka IT governance-nya tidak akan berhasil, gitu. Ya. Nah, kalau dibuat pemetaannya lagi di penerapan TIK ada di mana? Nah, di sini ada domainnya tadi yang saya sebut domain, ada proses, ada arsitekturnya di sini. Kita masuk ini kemana? Karena di sini sudah masuk ke dalam smart city, maka semuanya penerapan TIK-nya juga harus cerdas, orangnya cerdas, bisnis prosesnya cerdas, sarana prasarana cerdas, maka penerapan TIK di sini tidak akan menjadi kendala. Nggak bisa online, offline pun bisa. Rekam, kemudian simpan, kemudian bisa diputar ulang. Itu disebut dengan penerapan TIK yang cerdas. Nah, ini ada beberapa domain, nanti bisa
pahami atau dibaca dengan berbagai domain COBIT ya. Ada di tata kelola, kemudian bisnis proses, ada monitor, deliver dan sebagainya. Oke, sepertinya itu materi kita sesi tanya jawab sekarang ya. Ya, sesi tanya jawab buat teman-teman. Ya. Tadi Bu Nanti Sopa materi akan Ibu share nanti ya. Iya, Bu Sopa tadi udah menjelaskan terkait IT governance ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang kurang jelas bisa tanya langsung di sini. Via ini juga bisa atau via chat di sini juga bisa. Iya, ya. silakan. Ya, nah, silakan buat teman-teman yang pengen bertanya, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, siapa? Atau dibaca, sudah ada chat. Bu ingin bertanya, apabila kurang jelas bisa tanyakan di sini. Oke, slide-nya nggak kelihatan, Bu. Iya, betul? Kelihatan, Bu, tadi mah. Terintegrasi yang mudahnya gimana, Bu Sopa? Oke, yang terintegrasi ya. Oleh disebut terintegrasi itu dalam satu tatanan, dalam satu sistem terpadu. Sekarang sudah banyak sistem terpadu ya. Sekolah sistem terpadu, ada kan aplikasi sistem terpadu. Kemudian kelurahan sistem pemerintahan terpadu, ada ya. Departemen kesehatan sistem terpadu. Nah, itu merupakan yang terintegrasi. Semuanya dikelola dalam satu pintu disebutnya, ya. Mau minta surat keterangan misalnya akte kelahiran berarti di integrasi sistem integrasi di Disduk Capil misalnya. Nggak bisa nanti kita sendiri-sendiri datang bawa formulir, kemudian berkasnya dikumpulkan kepada siapa saja, nggak. Karena dilakukan secara terintegrasi, maka sistem itu dikelola. Ada bagian-bagian terkait yang mengelolanya. Jadi ya sudah, kalau memang mau bikin surat akte kena lahir, maka Anda harus membuat dulu atau regis dulu secara online, kemudian berkas misalnya di-scan, kemudian lagi ada respon atau ada jawaban dari Iya. Udah Bu penjelasannya? Iya. Ibu kok nggak ada suaranya? Gak ada suaranya, Bu. Halo Ibu. Halo. Mulai. Iya. Iya, Ibu terputus. Ditunggu aja ya teman-teman ya buat gabung lagi. Mungkin sekitar 1 menit lagi. Halo? Ada. Liburan dong.
Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo, itu yang benar. Halo. Halo juga. Bu Sofanya mana? Oke, kemudian halo. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, oke, sambil Bapak mungkin ya. Pertanyaan tinggal 40 menit lagi Mas Reza ya. Mas Reza? Ya, iya, Pak. Silakan mungkin yang bertanya. Ya, mungkin yang bertanya bisa langsung diketik di kolom chat aja, kolom komentar. Nanti kalau misalnya Bu Sofa udah bergabung, baru nanti bisa sekalian dijawab sama Bu Sofa secara materi ya. Oke ya, saya mohon maaf tadi joinnya terlambat ya. Iya, Pak. Ada tambahan tadi. Siapa aja dosen? Pak Dekan hadir tadi? Tadi Pak Dekan hadir, Pak. Alhamdulillah. Halo? Ya, Ibu. Kendala sinyal. Nah, ini yang disebut disaster nih kayak gini ya. Berarti risknya belum dipersiapkan sama Ibu ya. Ternyata tadi di awal lancar, ternyata ada kendala-kendala sinyal. Oke, terima kasih masih bergabung. Oke, pertanyaan yang kedua, adakah lagi? Ada, Bu. Ada, silakan. Dari siapa? Aku. Dari Fakih, Bu. Fakih, ya silakan Fakih. Si 18. Di dalam infrastruktur ketidakseimbangan perspektif arsitektur TI itu kan salah satunya kan infrastruktur yang tidak sesuai dengan perkembangan data dan transaksi. Nah, maksud dari perkembangan data dan transaksi apa? Ketidakseimbangan data dengan transaksi ya. Iya. Ya. Jadi gini, artinya kita punya semua sektor sekarang sudah punya database ya. Betul nggak? Iya. Iya. Semua sektor data kita ketika kita masukkan data nama kita saja dengan NIK itu sudah terlihat, ya kan? Iya. Nah, ketidakseimbangannya artinya ketika kita membuat satu proses kita masuk ke dalam pemerintahan atau membuat suatu surat tertentu atau meminta surat-surat dari pemerintahan atau surat dari kampus, kita datanya tidak tersedia. Karena apa? Data pemerintahan tidak koneksi ke data perguruan tinggi misalnya. Data perguruan tinggi tidak koneksi ke data kesehatan. Data kesehatan tidak koneksi ke data Disduk Capil dan seterusnya. Kalau misalnya kita satu ya, data dan ketersediaan data dan infrastrukturnya cukup, maka tidak perlu lagi kita membuat lagi identitas diri ketika mau membuat sesuatu. Jadi nggak regis masukin nama, masukin ini alamat dan sebagainya, ya kan? Karena sudah tersedia semua database-nya. Sudah ada satu data terintegrasi itu di situ. Berarti arsitekturnya perguruan tinggi atau arsitektur pemerintahannya sudah baik karena sudah menggunakan database-nya untuk keperluan pengelolaan IT governance. Nggak perlu lagi nanti ditanya apabila ada kenaikan pangkat misalnya di satu perusahaan, karyawan naik pangkat, nggak perlu lagi nanti berapa pangkatnya, siapa namanya, tanggal lahirnya berapa. Karena ketika turun kenaikan pangkat tersimpan di database yang terintegrasi tadi. Jadi sudah pasti data kita tersedia semua, available semua, ya kan? Kalau sekarang kan belum ya, mau bikin surat-surat di kepolisian, nggak available datanya. Mau buat surat-surat kesehatan, ada nggak itunya, NIK-nya, mana
fotokopi kartu keluarganya, mana fotokopi KTP-nya. Tapi kalau sudah terintegrasi, dia misalnya kalau BPJS terintegrasi dengan data kepegawai kependudukan, iya, karena sudah pasti dia kalau misalnya sudah tidak terdaftar di daerahnya atau di negara Indonesia, ya pasti ditolak BPJS-nya, betul nggak? Betul. Nah, gitu. Tapi tidak semua sektor di kita sudah terintegrasi semua, belum. Karena kalau mau bikin paspor juga harus kita input lagi datanya. Mau bikin surat-surat apa harus input lagi data. Daftar keperluan tinggi input lagi data, betul nggak? Nah, Betul, berarti betul. belum available semua. Gitu. Paham. Oke. Oke, paham Bu. Makasih Bu. Terima kasih Pak Ki ya. Satu lagi ada pertanyaan Satu lagi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau menanyakan silakan. Satu pertanyaan lagi. Jadi 18 sudah mewakili, 17 mewakili, 19 tadi sudah ada yang nanya belum? Belum nih. 19 belum. Atau angkatan di atas? Atau yang lain mungkin ada mahasiswa lain? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Oke. Nah, sekarang gini, sambil bertanya ya. Langkah mahasiswa menuju IT governance di lingkungan Anda berada. Apa langkah kalian sebagai mahasiswa untuk memberikan saran atau motivasi di lingkungan governance yang ada? Mau sudah berbasis IT governance atau yang belum, silakan kasih pendapat coba. Apa kira-kira langkah kita nih, yang Anda nih sebagai mahasiswa nih, sekarang kan masa pandemi ya. Oke. Dengan keterbatasan nih, karena tujuan dari webinar ini adalah itu. Dengan spirit bulan Ramadan, kita masih tetap terjaga, belajar dari rumah, kemudian meningkatkan spiritualnya, meningkatkan kecerdasan fisiknya, meningkatkan kecerdasan mental, kemudian budaya dan sebagainya. Sekarang Anda sebagai mahasiswa ngapain nih kira-kira nanti di rumah? Memberikan saran atau diam saja atau ya sudahlah menerima saja atau apa? Gimana? Kasih jawaban satu orang saja cukup bagi saya. 2 bulan ini ya. Kalian di rumah sudah 2 bulan, apa yang sudah dilakukan? Contoh, apa yang sudah dilakukan? Kita sudah membantu pemerintah, Bu. Pemerintah? Kita sudah membantu pemerintah dengan di rumah aja, Bu. Oke. Berarti sudah mengikuti kebijakan peraturan pemerintah ya? Betul, Bu. Betul. Ya. Betul. Ya. Yang lain? Yang lain? Mantap. Ada? Nah. Ayo teman-teman, satu pertanyaan lagi untuk menutup sesi tanya jawab. Sebentar, lagi nyari-nyari kata-kata. Siap Kang Laki. Izin bertanya. Kang Ubay. Silakan Kang Ubay. Tadi kan Bu Soba nanya ke kita ya, apa yang udah kita implementasikan di lingkungan kita yang bisa kita implementasikan. Nah, berhubung itu juga belum terjawab, saya ingin bertanya, apa sih langkah yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan IT governance kepada environment kita sendiri, lingkungan kita sendiri seperti itu. Mungkin langkah-langkah awalnya seperti apa supaya kita para mahasiswa bisa melakukan implementasinya ke lingkungan kita masing-masing, seperti itu yang saya tanya.
Ya, itu saja. Oke, Bu. Suaranya ke silent, Bu. Ada suara ayah. Oh ya. Mangga, Ya. Ibu. Harapan Ibu dari acara seminar ini, kalian tetap di rumah sampai yang membuat kebijakan itu mengumumkan kita boleh bebas ya di keluar rumah. Kemudian terus tetap semangat belajar dari rumah, melakukan sesuatu yang bisa dilakukan secara Pertanyaan saya gimana? Ayamnya kondisiin Ki. Hai, Bos. Laila. Itu ayamnya tak goreng. Oke. Baik. Eja. Sepertinya ayam tadi mau bertanya. Halo. Halo, Ibu. terakhir ya. Nah, sepertinya sudah mulai kendala-kendala. Kalau di sore hari semakin banyak yang ini, semakin banyak kendala. Kemudian kita itu mudah-mudahan acara ada yang ya, baca doa. Mudah-mudahan ada acara hari ini ada manfaatnya ya. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat ya. Tetap semangat, doakan nih para dosennya, doakan mudah-mudahan sehat semua. Amin. Dan dikasih keberkahan, puasanya lancar ya. Amin. 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 Mudah-mudahan semuanya dikasih keselamatan. Ada Adit, silakan Adit. Halo Adit. Amin. Adit, ada Adit? Ada, Bu. Halo, ada? Halo, ada, Bu. Aditya ada? Mangga, Ada, Adit. Bu. Bu, tes. Ya, silakan Adit. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ya Allah, Tuhan yang menyayang, tanpa yang mulia, sehingga segala aktivitas kami termasuk sekarang ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini kami berkumpul di tempat yang mungkin bukan di tempat secara langsung, tapi secara virtual. Ya Allah, karena kelulusan kami, karena tidak ada yang menjadi Engkau atas izin Engkau Allah, kami bisa bertemu di sini. Ya Allah, pintu kebajikan-Mu, kebaikan-Mu, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena hanya Engkau-lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan luka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap taat dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini.
sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami keluar dari Google Meet ini, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara serta agama. Dan kita berdoa agar kita berdoa tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfa'annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasu yufal wa talifah wasada'id wal mihanna wa ma zuhara minha wa ma baton min baladin hadha fa khosah wa min baldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin penutupnya dari saya ya, karena Bu Sofa ada kendala dalam koneksinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di webinar di minggu pertama ini. Harapannya mungkin ilmu yang sudah diberikan sama Bu Sofa bisa berguna buat teman-teman semua. Amin. Ya, dari penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih juga buat Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa lagi? Si Eja ngapain sih, Ja? Bisa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Semuanya juga ya. Enggak, jangan jadi penting. Oke. Si Rejanya aja udah pulang. Oke. Halo. Halo. Hai. Mana gimana? Sekarang apa ini? Foto lagi. Halo. Ada apa, Pak Reja? Enggak apa-apa, Pak Reja. Enggak apa-apa, Reja Junior. Iya. Baik, Pak Reja Junior. Siap. Pokoknya Reja Junior. Kangen ya. Sudah ditutup ya? Oke, ya sudah. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Nanti minggu depan ada lanjutannya oleh Pak Saiful, dulu kemudian sama Pak Afid ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Aku banyak aja tadi sudah foto bareng lagi belum? Ayo foto lagi, Bu. Oke. Bikin foto aja, Bu. Foto dengan orangnya. Belum. Tata letak dulu sebentar. Ibu Artu tata letak dulu. Yang lain udah keluar ya? Iya. Nazar jangan pikir balik kayak gini ya tuh. Bagus nanti fotonya. Oke, siap. Yang masih bergabung, silakan. Pasang wajah cantiknya, yang wajah gantengnya ya. Oke, siap. Oke, siap. Yang masih bergabung, silakan. Pasang wajah cantiknya, yang wajah gantengnya ya. Oke, siap. Yang masih bergabung, silakan. Pasang wajah cantiknya, yang wajah gantengnya ya. Oke, siap. Oke, siap. Yang masih bergabung, silakan. Pasang wajah cantiknya, yang wajah gantengnya ya.
Belum. Ya, sudah semua. Tunggu. 1, 2, 3 ya. Gelap Satu, siap. Satu lagi, belum. Gigi gue 1, 2, 3. Iya, cukup. Terima kasih ya. Selamat berbuka puasa. Sampai ketemu minggu depan di acara webinar ini. Jangan lupa nanti di subscribe di YouTube Sofa Ilabi ya. Siap, Bu. Assalamualaikum. Salam buat keluarga semuanya ya. Ya, Ibu. Salam buat keluarga semuanya. Baik, Bu. Jangan lupa like dan subscribe. Giveaway. Linknya di description. Pusing gue. Pamit ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang mau di sini dulu. Ya, Yang kita ngabuburit. Gimana sih? Ada yang masih on nggak? Masih banyak. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, Halo musuh. Halo musuh. sabar Jar, belum buka, kita belum bisa musuhan. Ya, oke teman-teman. Materi tambahan. Him, ini udah mana sih Kahim? Keluar. Masih ada. Oke. Jar. Apa? We are going to talk something. Something good. Kalian kenal Siskaya nggak? Masih ada sepertinya. Tidak apa-apa. Ini yang on AFK ya? Coba klik satu-satu. Teman-teman, kalau ada yang masih on kita join yuk, nimbrung aja nggak apa-apa sambil ngabuburit. Gerimis. Ceriwis. Jar, lu presentasi apaan? Iya, kita nobar Zar. Presentasi layar sendiri. Zar, nobar Zar. Video lucu. Video lucu. Gue tahu video lucu. Wow. Video lucu. Room tour dong. Gak bisa dicopot. Oh iya. Ini ya. Ayo ulang. Yoi. Lagi ngevlog. Ding. Bikin Bruce challenge. Sikat gigi challenge. Sikat gigi challenge ya, dari Ubay. Oke. Lihat. Jar record. Record Zar. Record gimana? Laptop lu screen record. Laptop lu. Bentar. Ntar gue backsound ya. Ini kan lagi record juga ini. Oh iya. Ya udah kalau lanjutin dah. Yang record siapa ini? Enggak tahu ya. Screen record aja ntar dari gua, aja baru ke lu. Rekaman ini akan disimpan Siap. Berhenti merekam. Jangan. Enggak lah. Lu rekamnya screen record bukan dari meet-nya. Tapi apapun berarti bakal disimpan dimensi. Enggak apa-apa lah udahlah. Oh iya ya. Masuk ke rekaman yang di situ. Ini yang rekam siapa? Bu Sopa. Hostnya. Terus kita buat jangan dimatiin. Bisa dimatiin sih. Merekam aja ya.
Oke. Batin Jar.